Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan kelima. Setelah beberapa tahap dari proses pembelajaran kita kemarin, kita akan masuk pada fungsi manajemen perencanaan. Fungsi manajemen perencanaan inilah yang akan kita lakukan pertama. Hal pertama kali sebelum kita melakukan sesuatu, maka semuanya harus direncanakan dengan baik. Bisa dikatakan bahwasanya separuh perjalanan kita itu bisa dilihat kesuksesan atau tidaknya dari proses perencanaan. Jadi kalau kita sudah merencanakan sesuatu yang baik, maka insya Allah sudah melalui dari separuh perjalanan kita. Maka planning ini adalah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita selalu perhatikan dengan baik. Jadi planning akan menentukan langkah kita ke depan, menentukan langkah kita ke depan, menentukan estimasi biaya yang akan dikeluarkan, menentukan target dan goal yang akan kita capai. Maka fungsi manajemen pada sebelum kita melaksanakan segala sesuatunya adalah harus mulai dari fungsi manajemen perencanaan. Baik, perencanaan atau planning adalah suatu rangkaian persiapan, tindakan untuk mencapai tujuan. Nah, perencanaan tersebut bukan hanya berimajinasi atau inovasi apa yang akan kita lakukan ke depan. Namun perencanaan dapat berupa pilihan dari berbagai macam alternatif. Kita menghadapi berbagai macam pilihan, maka kita harus tentukan apa yang akan menjadi rencana kita atau prioritas kita untuk kita lakukan ke depan. Kemudian perencanaan juga bagian dari kebijaksanaan. Tataran apa yang harus diutamakan. Kemudian perencanaan berupa prosedur atau tahapan dan program atau rencana kerja. Pada proses perencanaan menjadi top proses. Karena dari sinilah semuanya akan bermula. Dari sinilah semua akan menapakkan langkah pertamanya. Dan kemudian proses tersebut bergulir menjadi sebuah pengorganisasian yang berjalan dengan proses kepemimpinan. Kemudian akan ada feedback melalui evaluasi atau pengendalian atau kontrol. Sehingga kembali lagi apakah setelah semua yang dikerjakan itu sesuai dengan rencana yang diinginkan. Apa semua yang sudah direncanakan itu dapat tercapai. Ini menjadi sebuah keterkaitan satu sama lain. Karena memang muasal perencanaan akan kembali kepada goal yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Tahapan-tahapan dalam perencanaan yang pertama adalah identifikasi persoalan. Apa yang sedang kita hadapi, kemudian bagaimana sikap kita, kemudian bagaimana langkah kita, dan tahapan-tahapan apa yang akan kita lalui atau akan kita jalankan bersama. Kemudian perumusan tujuan. Perumusan tujuan menjadi penting karena dalam penyelesaian, dalam merencanakan itu pasti ada beberapa tujuan yang harus menjadi prioritas kita. Baik itu tujuan yang bersifat umum ataupun tujuan yang bersifat khusus. Kemudian proyeksi keadaan di masa yang akan datang. Kita menghadapi situasi yang tidak serba penentu, jadi melakukan perencanaan itu sesuatu yang wajib dilakukan. Kadang kita bisa membuat rencana plan A, plan B, plan C, rencana 1, rencana 2, rencana 3, karena memang kita harus memproyeksikan segala kejadian di masa depan dan kita diharapkan untuk memberikan solusi dari permasalahan atau sesuatu yang misalkan itu tidak sesuai dengan situasi yang kita hadapi, kita tetap punya solusi alternatif yang lain. Kemudian yang keempat adalah pada tahapan perencanaan ada pencarian dan penilaian atas berbagai alternatif. Setelah ditentukan kalau situasinya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah menggunakan plan A. Situasinya seperti ini berubah, maka dengan plan B dan beberapa plan-plan yang lain. Kemudian setelah alternatif-alternatif tersebut dikumpulkan,
maka disusunlah rencana yang dipilih. Nah, rencana yang dipilih itu tadi bisa menjadi rencana yang terbaik dalam situasi tertentu. Tapi tentunya kita harus siap dengan apapun yang terjadi, sehingga ketika ada rencana yang lain kita juga harus menghadapi dengan situasi yang lebih pas dengan rencana yang kita susun. Berikutnya, perencanaan yang baik itu yang seperti apa? Nah, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang logis, rasional, dapat masuk akal. Jadi bukan sesuatu yang seperti painting on the sky, sesuatu yang sangat muluk di awan-awan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara teknis. Kemudian realistis, dapat diaplikasikan dengan sederhana, mudah, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah sederhana. Kemudian yang keempat, perencanaan yang baik adalah sistematis, ilmiah. Ini menggunakan bidang litbang, jadi harus ada sistem yang ilmiah. Ada proses untuk penganalisa, ada proses untuk pengembangan. Yang berikutnya, perencanaan yang baik adalah yang bersifat objektif. Objektif dalam artian tidak berat sebelah, dia harus sesuai dengan tujuan utama kita, tujuan utama organisasi, tujuan utama dalam sebuah kepemimpinan. Nah, objektif ini penting agar apa? Tidak terjadi konflik of interest dalam sebuah penyusunan perencanaan. Berikutnya, fleksibel. Kita berhadapan dengan sesuatu yang serba tidak menentu. Sesuatu yang serba tidak menentu tersebut harus dihadapi dengan fleksibilitas rencana yang bisa diaplikasikan pada semua keadaan. Makanya rencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel. Maka dalam perencanaan anggaran kadang kita ada revisi terkait anggaran dan ada realokasi dan sebagainya. Kemudian asas berikutnya adalah perencanaan yang baik memberikan manfaat. Nah, buat apa direncanakan kalau tidak memberikan manfaat? Jadi memang goalnya adalah memberikan manfaat baik bagi semua stakeholder maupun shareholder. Berikutnya, perencanaan yang baik adalah sesuatu yang menumbuhkan optimisme. Optimisme adalah percaya diri. Optimisme adalah bahwasanya goal dari rencana ini bisa dicapai bersama. Sehingga apa? Optimisme itu akan mendorong semua orang yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan nanti mempunyai antusiasme yang sama. Dengan apa? Optimisme yang efisien. Artinya apa? Semuanya berjalan pada cara yang benar. Sehingga dapat diraih tujuan bersama. Berikutnya, faktor-faktor yang mendasari perencanaan. Yang pertama adalah ideologi falsafah dari sebuah organisasi atau dari sebuah lembaga atau sebuah institusi. Garis besarnya apa, motivasinya apa, visi dan misinya apa dari organisasi tersebut. Maka menjadi hal yang mendasar dalam sebuah perencanaan adalah ideologi dan falsafahnya. Kemudian apa berikutnya? Sasaran kerja. Ini organisasi ini, lembaga ini kedepannya mau memberikan apa? Nah, dikontrol melalui sasaran kerja. Berikutnya adalah dasar kebijakan. Menghadapi segala situasi maka semuanya belum tentu sesuai dengan yang diinginkan. Kebijakan ini penting menjadi sebuah tolak ukur kita agar bisa tetap mengakomodir segala persoalan untuk bisa mendapatkan solusi yang baik. Kemudian data metode ini akan menjadi sebuah dasar dalam kita menyusun perencanaan. Yang kemarin jumlah kemiskinan berapa? Bagaimana ingin menurunkan jumlah kemiskinan? Itu harus semuanya direncanakan dengan baik. Kemudian pada masa kuliah, kemarin semesternya IPK-nya berapa? Kemudian tahun depan pengen kumlot itu butuh IPK berapa lagi? Data. Metodenya seperti apa? Pembelajaran. Kemiskinan ditanggulangi dengan apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Pakai data dan metode. Itu pada dasar perencanaan. Selanjutnya ini yang tidak bisa kita hindari adalah pada kondisi lingkungan.
Kondisi lingkungan itu terkait dengan sosial, politik, dan budaya. Karena kita akan berpengaruh meskipun tidak langsung tapi akan memberikan kemudahan atau bahkan hambatan. Jadi kondisi sosial masyarakatnya bagaimana, sosial politiknya bagaimana, budayanya seperti apa. Kita harus merencanakan itu, memetakan itu, kemudian untuk kita jadikan itu dasar dalam menyusun sebuah perencanaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan sosial, politik, ataupun budaya. Baik, berikutnya ada beberapa analisa yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah perencanaan. Analisa yang paling dasar adalah analisa SWOT. SWOT ini yang marak kita gunakan. Kita menganalisa tentang kekuatan kita, strength, tentang kelemahan kita, weakness, tentang peluang yang ada di depan kita, opportunities, dan tentang tantangan yang ada di depan kita, treatment. Jadi analisa SWOT ini adalah analisa yang sangat familiar, bisa kita gunakan untuk merencanakan. Jadi sebelum kita rencanakan, kita punya kekuatan seperti apa, sebesar apa, dan sejauh mana jangkauannya. Kemudian kelemahan kita di mana? Kelemahan dalam sisi lembaga, kelemahan dari sisi personel, organisasi, kelemahan dari sisi anggaran, dan sebagainya. Kemudian dari kelemahan tersebut kita belajar. Berikutnya, ada peluang selebar apa, ada peluang sebesar apa, ada peluang seluas apa dari kondisi yang kita hadapi. Proyeksi ke depan kondisi yang akan kita hadapi. Dan yang terakhir adalah tantangan. Tantangannya seperti apa? Ada peluang, pasti ada tantangannya. Nah, tantangan ini harus kita pecahkan bersama agar tujuan dari yang apa kita rencanakan dapat tercapai. Berikutnya, ini yang agak rumit. Kaitannya perencanaan dengan sisi yang lebih besar, yang melibatkan politik, kondisi politik suatu daerah, karena sekarang sudah era desentralisasi. Ada kelurahan atau kepala desa, kemudian ada kabupaten, provinsi, kemudian ada situasi nasional. Ini harus dipelajari betul-betul bagaimana politik itu memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian kaitannya dengan ekonomi, sumber daya ekonomi bagaimana, tingkat kemiskinannya seperti apa, kemudian pendapatan asli daerah atau regional atau domestik brutonya berapa, itu akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan perencanaan dalam tingkatan yang lebih tinggi. Berikutnya kondisi sosial. Kita memiliki ribuan suku dan sebagainya, kita memiliki ratusan model bahasa, itu menjadi sebuah tantangan sosial untuk menyatukan bagaimana rencana besar bangsa ini bisa tercapai. Kemudian teknologi, karena kita masuk pada era industri 4.0 yang semuanya sudah harus mengadaptasi perkembangan teknologi, maka tidak bisa kita lepaskan kehidupan kita, perencanaan kita dalam melaksanakan program-program kita dengan adaptasi terhadap teknologi. Teknik perencanaan yang berikutnya adalah melalui metode STIR, yaitu socio-cultural, teknologi, ekonomi, ekologi, dan regulatori. Ada tambahan yang agak berbeda di sini, yaitu pada socio-cultural, ekologi terkait dengan lingkungan. Ini sesuai dengan maqasid syariah yang bagaimana harus kita hifzul bi'ah, menjaga lingkungan, karena memang dalam segi perencanaan kita tidak boleh mengeksplorasi sampai habis-habisan lingkungan kita. Jadi memang ini menjadi perhatian bersama pada tingkatan yang lebih tinggi, bahwasanya perencanaan kita dalam pembangunan manusia, pembangunan sebuah negara harus juga memperhatikan faktor tentang kelestarian lingkungan hidup. Dulu memang sawah masih luas, kebun masih banyak, hutan juga masih banyak, sehingga mungkin dalam dua analisa sebelumnya ini tidak digunakan, tapi pada analisa ketiga kita harus mulai care dan aware terhadap lingkungan itu sendiri. Berikutnya regulatory, ada peraturan desa, ada peraturan daerah tingkat wali kota ataupun bupati, kemudian ada peraturan tingkat presiden, perpres, ada perpu, ada UUD dan semuanya undang-undang. Ini semuanya harus berjalan seiringan.
Karena apa? Dalam sebuah perencanaan terhadap kegiatan yang akan kita lakukan tidak boleh menabrak undang-undang atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Makanya ini menjadi penting bahwasanya dalam perencanaan kita harus mendapatkan gambaran yang banyak, mendapatkan gambaran yang utuh dari berbagai macam pihak. Sehingga apa? Langkah yang kita ambil dalam pelaksanaan setelah direncanakan tidak akan bertabrakan dengan satu dan yang lainnya. Tidak ada konflik of interest, tidak ada gejolak yang timbul di masyarakat, dan semuanya dapat, memang tentunya tidak akan bisa menyenangkan semua pihak, tapi sebuah perencanaan harus disusun untuk meminimalisir konflik agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Kita akhiri pertemuan kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.